karena hari ini aja ya, kayak jam 10 nanti saya ada kajian sehingga kita mulai jam 8. Baik, sudah seluruhnya hadir. Ini kalau saya lihat baru 26 bersama saya, berarti baru 25 ya. Padahal daftarnya keseluruhan adalah 32. 32, ya betul. Yang lain kemana nih Pak Ketua, Pak Arief? Belum ada info, Bu. Paling nanti yang ada yang izin juga, Bu. Teman saya ada Begitu. yang hari ini hajatan. Kemudian hari Heeh. ini ada yang lagi wisuda tahfiz, Bu. Oh, Masya Allah. Yang sudah tahfiz siapa itu? Siswanya apa beliaunya? Mudah-mudahan dua-duanya, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Di sekolahnya. Heeh. Caranya Hmm. sekolahnya sekolah tahfiz kayaknya, Bu. Oh, begitu. Ya, ya. Siapa itu Pak? Siapa? Pak, siapa tuh yang suka baca doa? Pak Soleh namanya. Pak Soleh, Pak. Soleh. Oh. Hmm. Bu Vita ada Bu Vita? Saya. Ada Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabir, ini yang nggak hadir siapa aja nih? Sabirin. Pak Sabirin ada Pak Sabirin? Belum masuk kayaknya, Bu. Belum Tadi masuk udah. ya. Hmm. Pak Rizal, Pak Guru, Pak Ahyat hadir? Belum? Pak Hayat ada tadi. Pak Hayat, Hmm. Hilang Ya. koneksinya Pak Ayat, Bu. Oh gitu. Mohon semuanya apa namanya bisa buka ini dulu, buka kameranya dulu, supaya bisa tahu saya. Yang baru-baru siapa aja nih yang belum ketemu? Pak Guru sudah ya? Sudah ya Pak Guru ya waktu itu ya. Oke, Saya sudah, Bu. iya. Oke, sip. Yang saya ingat-ingat Pak Ahyat. Pak Ahyat juga kan sudah ngambil itu ya, apa namanya kemarin udah, Bu. Malam kita. kurikulum. Iya, Ya. Pak Ahyat. Oke, Pak Sugeng, Bu Sas Iya, sudah Bu. sembuh belum ya? Ini ngambil lagi mata kuliah ini, apakah ya Bu Sas, Bu Sas sudah sembuh? Bu Saspitasih, Siti Saspitarsih, kan sakit ya? Heeh. Sudah Waktu itu sembuh? kan kecelakaan, saya Iya. belum dapat informasi fixnya, Bu. Udah apakah pulih 100% apa masih dalam pemulihan gitu. Oke, iya iya. Oke, oke kalau dilihat Bu Ragil hadir, Hadir Ibu. hadir ya Pak Haspi. Ya, hadir, Bu. Kangen ketemu lagi nih, soalnya udah cukup lama ya. Bu. Rin Kuspriyati ini juga yang lalu ikut ya? Hadir Bu. Iya, Hadir Ya, ya. Pak Iwan, Pak Iwan belum hadir ya? Yang hadir, Bu, lalu tadi. ya? Pak Iwan ada, Bu. Ada. Oh ada. Yang lalu ikut juga kan Bu Hadir, Enda. Bu, hadir. Iya, Bu Enda. Mana nih Bu Enda? Hadirin, Ya, hadirin. hadir. Nah, ya. Pak Soleh tadi yang itu ya, yang wisuda ya. Iya. Pak Muammar, hadir kah? Pak Sanusi, Hadi Ismail, ini kayaknya yang baru-baru ya. Hadi Hadir, Ismail, Bu. Naneng, ya, Ya, hadir. hadir. Hadir, hadir. Oke. Sudah ikut kemarin, Pak, yang kurikulum? Belum. Belum, Bu. Berarti baru ya. Ikut saya baru baru ya tulisan. Bu Neneng, baru juga. Bu Novana, hadir Bu. hadir ya. Yang lalu sudah ikut. Pak Ade, Ade Firmansah, Hadir, Bu. Ade Ya, Firmansah. Ini yang iya, Bu. kemarin saya apa ya? Bukan. Iya, bukan, Bu, baru, Bu. Oh, bukan. Kemarin ada yang telepon saya, Pak Ade. Itu nggak hafal ada yang mana. Pak Afid Bahtiar, belum pernah ikut saya kayaknya ya. Iya, hadir Bu, ya. Belum Ya, pernah, ya. belum Belum pernah pernah ya. ikut. Oke. Bu Mumun, Hadir Bu.
Belum pernah ikut saya juga ya, Umun ya? Iya, belum, Bu. Belum. Oke, Umun. Pak Zuli Rahman Usman Saya Bu, hadir Bu. hadir ya. Belum pernah ikut ya Pak ya? Ya Bu, belum Bu, baru saya. Yang baru ya sekarang ya. Pak Ari, Bu Ari. Hadir, Bu. Ari, Bu Ari ikut yang lalu Ya, ya Bu Ari ya? Hmm. enggak, baru juga. Baru juga, bahwa ini yang baru-baru Ya, nih. Bu heeh. Asfani Nurlesela, Bu atau Bapak ini? Asfani Lagi Nursela. perjusa Bu, lagi Ya? perjusa. Lagi Gimana? perjusa di sekolah. Lagi? Perkemahan Jumat Sabtu, pembinaannya dia. Ini Bapak atau Ibu nih? Ibu Namanya Bu. soal Ibu. Oke. Bu Asfani ya. Oke. Ya kebetulan satu sekolah dengan saya. Pak Nur Hasan, Nur Hasan ada tadi Bu, lagi ada acara maulid, tapi masuk kok, masuk. Bu Fitriah. Ini yang Bu, baru-baru semua. hadir. Bu Fitriah hadir? Ya, hadir, Bu. Hadir ya. Bu Elma, Bu Elma sudah nggak ada ya? sudah nggak ada. Maksudnya? Nggak Udah ikut. nggak ikut kuliah. Dari awal sudah nggak ikut kuliah Bu. Oh, udah nggak ikut kuliah. Oke. Udah nggak ikut kuliah. Bu Rida, Nuraida Fitri, Hadir, Ibu. hadir. Ini juga baru ya, Bu ya? Ya, betul, Bu. Oke. Pak Hutomo Afgiansah, ini baru juga nih. Pak Hutomo nggak hadir. Pak Jafar. Pak Jafar baru juga ya, Pak Jafar ya? Baru Bu. Baru ya. Oke. Ya Bu. Eni Herlina. Ya, hadir, Bu. Oke, Bu hadir. Ini baru-baru juga ya. Iya, baru, Bu. Jadi yang baru berapa orang nih? Untuk yang baru itu ada tugas ya. Karena yang lama kan sudah ya Pak ya. Membuat CV ya. Mengirimkan CV sudah kan? Halo. Bapak Ibu, Tugas yang mana, Bu? yang CV. Ya Bu. CV belum ya? Belum, saya minta tolong minta tugaskan bikin CV, masing-masing kirim CV. Belum ya? Belum. Belum. Kalau gitu buat semuanya. Belum Bu. Ya. Iya, kalau begitu buat semuanya ya seluruhnya. Tugas pertama adalah mengirimkan CV ya. CV ke email saya. Ya. Baik Bu. Ya, sudah tahu kan ya emailnya ya? Belum Bu. Belum Bu. Belum ya? tahu Bu. Belum. Oke. Ini email saya UIA agak-agak sedang agak aneh, ke email pribadi saja ya. eyunita@gmail.com. eyunita Izin Bu di kolom chat aja Bu, biar ya, kolom chat aja. ya. Oke, sebentar. Ini. Oke, kirim ke sini saja nih. Oke. NTP. Ini aja nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini aja nggak apa-apa. Tahu email ini aja. Oke. Oke, Bu Neneng. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan mengucapkan Bismillah kita mulai perkuliahan kita. Judul mata kuliahnya apa yang Anda apa namanya? Yang sudah Anda ketahui? Orientasi baru, psikologi, orientasi baru psikologi dalam pendidikan. Ini orientasi baru dalam pendidikan. Oke, ya. Nah, sebelum saya memberikan materinya,
saya ingin tahu apa yang terbayang, ya, apa yang Anda harapkan dari mata kuliah ini. Akan mempelajari apa? Silakan yang mau menjawab. Silakan Bapak Ibu. Dan orientasi baru psikologi pendidikan. Apakah sudah ada yang coba-coba cari tahu apa sih ini mata kuliah apa sih, gitu ya? Kira-kira mempelajari apa ini? Kalau dari judulnya aja lah, ya, kita belajar memprediksi, ya, memprediksi atau mengantisipasi, gitu. Atau mungkin Anda punya harapan, ya, kira-kira kalau judulnya ini nih, saya akan belajar apa ini? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Ari. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah ini, orientasi baru dalam psikologi pendidikan. Saya tertarik dengan kata psikologi pendidikan karena eh, psikologi itu mendidik anak generasi Z ini kan unik ya, sangat berbeda banget dengan generasi yang sebelum-sebelumnya lah, terutama generasi kita. Jadi saya pengen tahu bagaimana sih orientasi membimbing mereka sampai memberikan suatu treatment yang tepat. Karena kan kita memiliki aturan norma yang berbeda ya, mengalami perubahan menurut saya gitu. Jadi pengen tahu sih orientasi saya itu dalam mendidik anak ke depannya yang diutamakan itu bagaimana gitu lah. Jadi sehingga saya guru dengan siswa itu bisa bekerja sama, tujuan pendidikan tercapai. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Makasih. Terima kasih Bu Ari. Ada yang lagi yang lain? Mungkin berbeda. Silakan. Izin, Bu. Ya, silakan, Pak. Ya, menurut pandangan saya dalam pembelajaran di mata kuliah psikologi pendidikan ini memang mengacu kepada ya paling besar ke profesi kami sebagai guru, bahwa kompetensi guru untuk profesional dan pedagogi ini dua hal yang sangat menjadi concern bagi kami, utamanya di pedagogi, mengenal siswa dari proses belajarnya, lalu pengembangan karakternya, bagaimana kita mendekati mereka dengan cara-cara yang tepat dan membimbing mereka pada suatu iklim belajar yang kondusif, serta pembelajaran secara individu pada mereka, di mana kita kenal ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, maka perlu kita kenal karakter mereka lebih dalam. Maka harapan saya sebetulnya dalam psikologi pendidikan ini, kita bisa tahu lebih jauh apa dan bagaimana yang harus kita lakukan sebagai bentuk strategi mensikapi dan melayani mereka seoptimal mungkin, gitu. Barangkali itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, mungkin coba Bu. Ya, silakan. Ya, secara mungkin pandangan awal ya terhadap mata kuliah orientasi baru teknologi psikologi pendidikan. Secara umum kan psikologi pendidikan itu ya suatu ilmu yang memang dibutuhkan lah untuk tenaga profesional kita sebagai pendidik dalam kaitan bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung, kemudian menjadi konsep dasar dan solusi terkait dengan problem learning yang kita temui di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, harapan kita dengan adanya judul orientasi baru dari psikologi pendidikan, ya harapan kita dari disiplin psikologi pendidikan yang ada akan ada pengembangan gitu ya, inovatif yang disesuaikan dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi dan segala sesuatu yang kita hadapi hari ini gitu. Jadi mungkin pandangan saya ada hal yang menjadi pengembangan inovasi-inovasi dari bidang psikologi pendidikan yang tentu harapan kita bisa support menunjang profesionalitas kita sebagai seorang guru. Mungkin demikian, Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Pak.
Pak Iwan. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada semutnya. Izin Bu dosen. Ya, silakan. Baik. Kalau menurut saya dari judulnya, ya, ini menurut saya mengarah kepada salah satu kompetensi harus dimiliki oleh guru di antara 5 kompetensi yang harus dimiliki, yakni kompetensi pedagogik. Jadi dalam mata kuliah ini ya mungkin bisa lebih meningkatkan skill atau kompetensi pedagogik dari seorang guru, dan dari kata orientasi baru mungkin adalah menyesuaikan dengan zaman sekarang yang sudah masuk ke revolusi 4.0 atau bahkan nanti masuk ke 5.0. Jadi lebih menyesuaikan ke dalam kondisi anak supaya dalam memberikan pengajaran pendidikan ke anak-anak ini lebih tepat sasaran dan lebih mudah diterima oleh mereka. Mungkin itu Bu dosen. Iya, terima kasih Pak Sugeng ya. Baik, ya itu memang antara lain yang nantinya kita akan pelajari ya di dalam ini. Mohon Bu Elma bisa di mute Bu. Ini bocor nih. Oke, yang masih belum mute, kecuali memang apa namanya nanti diberikan apa namanya bicara ya. Oke, baik. Saya akan Bapak Ibu sudah dibagikan RPS-nya oleh Mbak Bia belum? Belum ya? Sudah Bu di Google Classroom, Bu. di Google Classroom. Google Classroom ya sudah ya. Oke, baik. Kalau kita lihat kan sebentar saya share dulu. Oke. Oke. Sudah kelihatan? RPS-nya ya? Ya, Oke. Baik, kalau kita lihat ya di sini kita akan dalam satu semester ini kita akan berjumpa dalam 16 kali pertemuan. Betul kan? Saya khawatir yang di-share yang bukan yang terbaru. Yang sudah yang terbaru ya, yang 14 materi ya, ditambah UTS dan UAS berarti kan 16 ya, 16 pertemuan. Baik, RPS ini sudah dirancang dibuat dengan apa namanya? Berdasarkan competence base ya, berbasis kompetensi sehingga apa yang nantinya kita capai setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan seluruh capaian-capaian tersebut ya, baik dari dalam capaian kompetensinya ya, baik dari pengetahuan, keterampilan dan sikap itu sudah terpenuhi ya. Baik, mata kuliah ini ya, mata kuliah orientasi baru dalam psikologi pendidikan memang memberikan pemahaman tentang konsep dasar psikologi, implikasi dan implementasinya dalam pendidikan ya. Fokus pembahasan mata kuliah ini mencakup antara lain ya, perkembangan dan pertumbuhan manusia ya. Memang judulnya Bapak Ibu, judulnya memang orientasi baru. Ya, tetapi sebelum kita membahas orientasi baru, kita juga karena Bapak Ibu belum semuanya yang ikut ini S1-nya ke pendidikan gitu ya, saya yakin nih walaupun Bapak Ibu guru ya, ada nggak yang bukan dari kependidikan? Adakah? Ya, nggak semuanya dari kependidikan ya, ada juga ya yang bukan dari kependidikan, dari ilmu murni misalnya, sehingga apa namanya kita harapkan kita mendapatkan kesamaan dulu, kesamaan persepsi, kesamaan konsep ya tentang pendidikan. Oleh karena itu, selain orientasi baru, kita juga mempelajari dulu apa namanya teori-teori yang klasik ya, teori-teori psikologi klasik ya sebagiannya ya, di mana kenapa kita juga pelajari itu dulu ya, karena
pada dasarnya orientasi baru psikologi dalam pendidikan itu juga berdasarkan, ya, dasarnya, akarnya adalah dari teori-teori psikologi klasik sebenarnya. Sehingga dengan mempertimbangkan bahwa ada sebagian dari Bapak Ibu sekalian yang bukan dari kependidikan, ya, maka di dalam mata kuliah ini saya singgung juga, ya, tentang teori-teori yang sifatnya klasik, antara lain, ya, mulai dari perkembangan dan pertumbuhan manusia, keberagaman individu, itu konsep, ya, konsep dasarnya, ya, perkembangan manusia, keberagaman individu, dan berbagai aliran psikologi, ya, dalam pendidikan, walaupun tidak semuanya, ya, tidak semuanya kita akan bahas, hanya aliran-aliran yang implikasinya benar-benar banyak berdekatan atau bersentuhan dengan dunia pendidikan. Ya, misalnya teori behavioristik, itu teori klasik, teori lama sekali, ya, lama sekali, ya. Tapi kita akan pelajari sedikit, ya, kita akan share gitu, ya, kita akan saling berbagi bagi yang sudah memiliki konsep, memiliki pengetahuan, ya, tentang hal itu. Kita berbagi dengan teman-teman yang bukan dari kependidikan, yang tentunya tidak mempunyai pengetahuan tentang teori tersebut, ya. Kemudian behavioristik, kemudian teori kognitif, ini juga lama, teori kognitif itu teori lama sekali juga, sama dengan behavioristik, dan teori kognitif ini kemudian berkembang sekarang ini menjadi teori yang berkaitan dengan pengelolaan atau pemanfaatan otak, ya. Jadi yang namanya brain jadi NLP dan seterusnya, ya, itu kemudian jadi brain based learning, ya. Itu dasarnya sebenarnya teori kognitif, teori psikologi kognitif, teori klasik, ya, teori klasik dari psikologi kognitif, kemudian berkembang, ya, menjadi brain based learning, gitu, ya, teori yang berbasiskan pengembangan atau optimalisasi penggunaan otak, gitu, ya, yang kemudian bersinggungan lagi dengan neurologi, ya, neuropsikologi, ya, sehingga menjadi kemudian sekarang ini, ya, kalau Anda dengar, ya, NLP, Neuro Linguistic Programming, ada yang pernah dengar? Ya, NLP, ya, kemudian, ya, banyaklah yang kemudian sebenarnya dasarnya dari teori klasik psikologi kognitif, ya. Kemudian ada lagi berkaitan juga dengan humanistik, ya, psikologi humanistik. Ini yang juga klasik zaman dulu, ya, tapi kemudian bisa berkembang sekarang ini menjadi teori-teori yang sifatnya perkembangan dari psikologi, yaitu misalnya positive psychology, ya. Kemudian bicara lagi tentang psychological well-being, gitu, ya. Ini yang lagi ngetop nih, ya. Kemudian hardiness misalnya, ya, agility, gitu, ya. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan teori-teori dasarnya, akarnya ada teori-teori klasik tersebut, gitu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa saja yang Anda dengar, ya, teori di sekarang ini, teori psikologi yang sifatnya modern, ya, itu akarnya sebenarnya adalah teori psikologi klasik, ya, humanistik misalnya, ya. Ada lagi yang namanya teori konstruktivisme, ya, aliran, ya, psikologi atau pendekatan konstruktivisme, ya. Ini berdasarkan namanya saja, ya, konstruktivisme, konstruk, ya, berarti konstruk dari berbagai teori, gitu, ya, berbagai aliran, gitu, ya, antara lain dari kognitif, kemudian behavioristik, humanistik, ya, itu bercampur, bersinergi di situ menjadi teori konstruktivisme. Nah, dalam perkembangannya teori konstruktivisme inilah yang banyak digunakan dalam pendekatan pendidikan sekarang ini, misalnya kurikulum merdeka, ya, kurikulum 2013, ya, karena sifatnya blending, ya, blend dari berbagai aliran, berbagai pendekatan,
gitu ya, sehingga dia percaya merupakan teori atau aliran psikologi yang cukup lengkap karena merupakan sinergi dari berbagai pendekatan, gitu ya. Jadi efeknya kalau kita menggunakan itu menjadi yang seperti sekarang ya, berbagai pendekatan, berbagai metode ya, berbagai metode pembelajaran, teknik pembelajaran bisa digunakan. Oke, nah ini jadi perkembangan dan perkembangan manusia itu dasarnya keberagaman individu, berbagai aliran psikologi dan implikasi dalam pendidikan, motivasi dan pendidikan. Nah, ini motivasi juga ini teori klasik ya, teori lama ya. Tapi tetap sifatnya menjadi akar dari teori-teori baru sekarang ini, teori-teori orientasi baru. Seperti misalnya goal setting ya. Sekarang ini kan banyak motivator-motivator menggunakan berbagai pendekatan ya, berbagai metode gitu dalam memberikan motivasinya. Yang pada dasarnya adalah akarnya adalah teori motivasi klasik. Kita akan pelajari juga yang klasik-klasik selain yang modern. Nah, kecerdasan jamak dan kreativitas ini sudah modern kalau sini ya. Jadi memang sengaja kita berikan karena apa? Karena untuk melengkapi konsep kecerdasan. Jadi kalau teori kognitif itu sifatnya klasik ya. Dulu dipercaya bahwa orang pintar itu IQ-nya tinggi gitu ya. IQ dalam artian IQ yang sifatnya logical thinking. Ya, oleh karena itu zaman dulu itu kan ada jurusan IPA, IPS ya. Dulu mitosnya kalau anak IPA itu pinter. Kalau anak IPS itu di bawahnya pinter gitu ya. Jadi yang sebenarnya tidak betul gitu ya, tidak 100% betul karena ternyata apa? Karena ternyata Howard Gardner itu menemukan bahwa yang namanya kecerdasan bukan cuma logical, bukan cuma matematikal gitu ya, tetapi ada berbagai kecerdasan, ada 8 bahkan 9 ya kecerdasan itu yang jamak, yang multiple ya, yang jika seluruhnya kecerdasan ini dioptimalkan ya, dimaksimalkan, itu tetap akan membuat orang itu sukses gitu ya. Dan kenapa? Karena kalau seorang itu hanya cerdas dalam artian logical thinkingnya, tetapi kemudian kecerdasan sosialnya, kecerdasan emosinya tidak tinggi, ya, jomplang gitu ya. Nah, maka akan banyak sekali ya orang-orang yang mungkin dia pinter ya, bisa menciptakan berbagai karya yang sifatnya teknologi tinggi ya, tetapi karena dia tidak memiliki empati yang baik, dalam hal ini empati bagian dari kecerdasan emosi ya. Ya mungkin apa yang dilakukan itu ya main gebiah uyah kalau bahasa Jawanya ya. Pokoknya yang penting tujuanku tercapai. Ya, masa bodoh orang mau sakit hati, orang mau tersinggung, orang mau bagaimana ya? Orang mau misalnya apakah itu kemudian mengganggu hak azazi manusia ya? Gitu ya. Yang penting pokoknya tujuanku tercapai, gitu ya. Yang penting karyaku berhasil ya. Nah, seperti itu. Kalau orang hanya mengandalkan logical thinking, kecerdasan yang sifatnya kognitif saja. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Gardner menemukan ya ada ada 8 kecerdasan yang sebenarnya dimiliki oleh manusia, gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari apa saja 8 itu, gitu ya. Dan kemudian ada beberapa ahli lain juga yang menyampaikan tentang kecerdasan, misalnya kecerdasan adversitas, ya. Kecerdasan adversitas itu di mana seorang bisa bisa mengubah frame ya, mengubah konsep bahwa yang namanya halangan ya, rintangan itu adalah menjadi opportunity ya.
opportunity dan kemudian membuatnya tetap bisa terus berusaha, berjuang ya sehingga berhasil. Jadi itu kecerdasan adversitas, ada juga kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual ya. Dana Zohar itu mengatakan bahwa dalam setiap manusia itu di otaknya ada yang namanya God spot gitu ya. Ada God spot ya, mungkin kalau saya refer to Al-Quran ya, saya rujuk Al-Quran, ada yang namanya sibghatullah ya. Nah, culupan Allah. Nah, mungkin itulah yang dimaksud oleh si Dana Zohar sebagai God spot, bahwa setiap orang itu dibekali dengan God spot. Ada yang namanya hati nurani mungkin gitu ya. Nah, itu kalau orang tuh nggak punya ya susah kan ya jadinya ya. Nah, ini banyak kasus-kasus sekarang ini yang kita lihat ya, itu banyak sekali kasus-kasus yang mungkin membuat kita geleng kepala, kok bisa ya kasus perundungan ya, perundungan itu baik di yang sedang ramai ya di dunia pendidikan, pendidikan tinggi ya, tinggi aja tinggi sekali ya itu, kalau calon dokter spesialis itu kan udah tinggi ya. Kemudian ada lagi di sekolah yang mahal ya, sekolah yang mahal sekali ya, yang per bulannya aja belasan juta ya SPP-nya. Tapi kenapa kok justru terjadi perundungan? Nah, ini kasus-kasus psikologi nih, ini kasus-kasus di pendidikan. Ini yang kasus seperti inilah yang harus kita bahas gitu ya, harus kita teliti ya, kita pelajari ya dengan menggunakan metode pendekatan atau orientasi baru psikologi dalam pendidikan. Ini jadi oke. Capaian pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan mata kuliah ini secara aktif, mahasiswa S2 TP diharapkan dapat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang orientasi baru dalam psikologi, baik secara konseptual, prinsip maupun praktikal, sehingga mampu menerapkannya dalam pengelolaan pendidikan. Ya, apakah Bapak Ibu semua dari dunia pendidikan, dari sekolah, mengajar, kepala sekolah, misalnya, atau guru BP, atau ada yang dari industri? Karena beberapa tahun yang lalu juga ada yang bukan dari pendidikan, dari industri, dia dari Carrefour waktu itu ya. Ada Bapak Ibu? Apakah semuanya dari? Ya, karena kalau misalnya ada yang bukan dari pendidikan, dari industri, saya akan men-setting juga sesuai dengan kebutuhan di kelas ini, gitu ya. Karena saya latar belakang saya dari industri, Bapak Ibu, ya, untuk mungkin saya belum kenalan tadi ya. Saya jadi dosennya baru tahun 2017 ya. Sebelumnya 25 tahun saya malang melintang di dunia industri sebagai HR manager ya, antara lain di perusahaan survei ya, research SRI atau Surindo Utama. Kemudian setelah itu ini kalau Surindo Utama itu mengerjakan baik riset-riset yang sifatnya HR ya, maupun marketing research gitu ya. Jadi kalau ada yang mau bicara tentang marketing juga boleh gitu ya. Saya paham juga. Nah, waktu yang dari Carrefour itu juga dia dari marketing, kemudian juga dia dari HR juga. Ada 2 waktu itu, suami istri ya. Kemudian saat saya selain di Surindo, kemudian di Murinda. Ya, kalau Anda lihat ada gedung tinggi ya, kontraktornya Murinda. Nah, saya pernah di situ. Kemudian Martina Berto itu Bu Marta Tilaar yang ownernya ya. Sari Ayu Biokos Kosmetik. Nah, kemudian setelah itu saya ke Bayer Indonesia, Baygon ya. Baygon kemudian obat-obatan, jadi produsen dari consumer goods dan obat-obatan ya. Ada 2 pabrik besar itu ya, itu perusahaan multinasional
seluruh dunia, ya. Kemudian berikutnya di Jardine, itu perusahaan asing juga. Jadi kemudian berikutnya setelah itu saya di grupnya Alfa, ya, Sampurna. Waktu itu masih Alfa, masih bersama Sampurna, ya. Kemudian Sampurna kemudian sahamnya dijual ke Philip Morris Marlboro. Nah, saya tetap di situ sampai akhirnya dibeli oleh Carrefour, ya. Nah, oke. Jadi saya di HR di apa namanya sebagai HR manager 25 tahunan lah, ya, sehingga sampai akhirnya saya udah capek nih gitu ya. Udah capek, kemudian merasa sebenarnya passion saya itu di dunia pendidikan. Ya, kenapa? Di perusahaan manapun saya ternyata tidak bisa mengingkari passion saya di dunia pendidikan, sehingga kerjanya tuh bikin training center, bikin kurikulum gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau yang ikut di MTP ya, itu tidak harus dari pendidikan. Jadi bisa seperti saya dari industri ya, tapi kemudian tertarik ke katakanlah ke dunia pelatihan ya, training gitu ya. Nah, karena seperti saya juga dulu, saya di HR pun saya membuat itu kurikulum kurikulum MT, Management Trainee, ya, membuat training center di mana di dalam training center itu kan isinya ya mulai dari kurikulum, silabus dan seterusnya ya, gitu ya. Jadi selain memang fungsi saya sebagai HR apa namanya melakukan assessment dan seterusnya, seluruh karyawan membuat kebijakan-kebijakan perusahaan dalam bidang ketenaga kerjaan ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau misalnya nanti ya bahasan tesisnya ya itu tidak murni sekolah ya, misalnya industri ya, tapi kalau itu berkaitan dengan TP masih bisa Bapak ya, misalnya tentang pelatihan, Anda mau meneliti tentang pelatihan ya, di industri it's okay, boleh gitu ya, pelatihan di perusahaan mana gitu ya, itu TP. Karena yang dibahas, asalkan yang dibahas itu tentang metode pembelajaran, ya itu TP, gitu ya. Walaupun Anda tidak bekerja di sekolah, ya, tidak bekerja di dunia pendidikan, Anda di perusahaan, misalnya ya. Nah itu jadi akhirnya saya apa namanya melanjutkan studi saya. S1 saya dari Universitas Indonesia. Ya, UI ya, kemudian profesi saya juga profesi sebagai psikolog, saya juga dari Universitas Indonesia atau UI ya. Nah, kalau profesi itu walaupun sudah sebenarnya sudah level S2, tetapi profesi itu tidak bisa digunakan untuk melanjutkan studi ke S3 gitu ya. Sehingga saya mengambil lagi S2 di Universitas Negeri Jakarta. Ya, saya mengambil manajemen pendidikan. Ya, karena itu memenuhi passion saya ya dalam dunia pendidikan. Jadi ketika saya sudah waktu itu sudah merasa cukuplah ya karir saya, ya saya harus saya merasa bahwa sudah waktunya saya mendalami passion saya. Gitu ya. Saya pensiun dini, kemudian mengambil ya S2 lagi dan lanjut langsung ke S3. Nah, selesai S3 baru saya menjadi dosen. Gitu ya. Sekarang tugas saya, kegiatan saya adalah sebagai psikolog ya. Saya praktek pribadi, praktek bersama teman-teman ya untuk bidang assessment, untuk membuat assessment center misalnya gitu ya. Mana kalau Anda dengar adanya fit and proper test gitu ya, calon-calon pejabat gitu ya. Nah, itu bidang saya. Saya melakukan assessment dengan assessment center bersama tim ya, bersama teman-teman gitu ya. Selain saya membuka konsultasi pribadi, kemudian juga sebagai coach ya, trainer ya. Saya masih
aktif juga memberikan pelatihan-pelatihan, juga webinar ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sekolahnya misalnya memerlukan enrichment nih Bu untuk guru-guru misalnya ya, tentang apa misalnya, atau yang punya sekolah yang bersifat chain ya, seperti Al-Azhar. Ini Al-Azhar biasanya rutin nih ya mengundang saya untuk memberikan enrichment untuk calon-calon wakil kepala sekolah dan calon-calon kepala sekolahnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada SDIT juga ya, seperti itu. Oke, jadi sekarang sini saya menjadi dosen ya di Asyafiyah dari 2017 sampai sekarang. Baik, kita kembali lagi ke laptop ya. Capaian pembelajaran kita ya selain pengetahuan ya, ini kalau pengetahuan tentang orientasi baru dalam psikologi dalam pendidikan ya, itu adalah pengetahuan yang sifatnya kognitif ya. Nah, capaian adalah mampu menjelaskan konsep dasar psikologi dan keterkaitannya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Mampu menjelaskan bagaimana implementasi dari berbagai teori psikologi dalam proses pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran ini tidak harus di sekolah, tapi juga misalnya di industri. Ya, tadi saya sudah jelaskan. Ya, konsep kompetensi itu terdiri dari 3 hal, 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, maka itu juga diharapkan bahwa setelah mengikuti kuliah ini, Anda akan mampu menerapkan secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif berdasarkan etika akademik, implementasi dari mata kuliah OBPP ya, ini kita singkat aja, orientasi baru psikologi pendidikan OBPP, dalam rencana kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian keterampilan khususnya mampu menyusun dan mengembangkan suatu rencana kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada teori dan konsep psikologi yang telah dipelajari. Nah, ini kayak apa namanya, kalau di industri, Anda di HR ya, Anda di human resources ya, ini yang dikerjakan nih. Ini yang dulu saya kerjakan juga ya, menyusun, mengembangkan rencana pelatihan ya, konsep dasarnya training center itu seperti apa gitu ya. Mulai dari konsep dasar training center seperti apa ya, orang-orang yang di dalamnya yang mengemban tugas di dalamnya harus yang kriterianya seperti apa. Nah, kemudian juga yang harus disusun ya, apa namanya, kurikulumnya itu untuk misalnya ya, kalau di retail ini saya terakhir kan di retail ya, grupnya Alfa ya, Alfamart, Alfamidi itu ya. Nah, itu kan bagaimana seorang apa namanya, seorang kriteria kompetensi seorang kepala toko ya. Kemudian apa saja yang harus dia pelajari sebelum jadi kepala toko, kompetensi yang harus dimiliki, sehingga apa saja yang harus dipelajari. Nah, itu menyusun kurikulum, silabus, selain tentunya materi apa namanya pembelajarannya. Nah, berikutnya sikap ya, mampu menunjukkan minat dan ketertarikan untuk mempelajari psikologi dalam kaitannya dengan proses pembelajaran secara mandiri. Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam mengimplementasi mata kuliah OBPP di tempat kerja. Nah, itu ya, sikap-sikap. Nah, sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diklarifikasi atau masih ada yang belum jelas? Silakan. Izin bertanya, boleh Ibu dosen? Silakan Bu Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan psikologi pendidikan ya Ibu dosen, apakah nanti dalam mata kuliah ini kita juga akan belajar tentang bagaimana mengelola psikologi kita pada tugas yang kita laksanakan? Misalnya seandainya kita seorang guru itu, apakah nanti kita juga akan mempelajari bagaimana kita bisa mengelola psikologi dan bisa melaksanakan tugas kita itu dalam
jenjang manapun dimanapun kita bertugas atau misalnya dengan jabatan yang terkait dengan kependidikan yang akan kita emban di masa yang akan datang. Itu saja Ibu dosen, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Wita. Bagus sekali. Ya, yang akan kita pelajari itu cukup lengkap. Ya, cukup lengkap. Ini kan tadi saya sudah jelaskan berbagai pendekatan ya, berbagai aliran gitu ya. Mulai dari perkembangan keberagaman individu dan lain-lain ya. Sampai motivasi dan seterusnya. Kemudian juga nantinya selain itu ya ada lagi ini saya belum sampai ke ininya ya, belum sampai ke skenario pembelajarannya ya, kan ada 14 topik yang kita akan pelajari ya. Ini kalau kita lihat di sini nantinya menyeluruh Bu. Jadi bisa kalau kita sungguh-sungguh kita pahami ya, sungguh kita pelajari, pahami gitu ya, kita akan bisa memetik hasil bahwa apa yang harus bagaimana ya konsep psikologi ini ya implikasinya atau aplikasinya dalam dunia sehari-hari. Bukan hanya dalam dunia pendidikan saja sebenarnya ya, ilmu psikologi ini bisa menunjang ya dan bahkan menjadi basic gitu ya sebenarnya dalam profesi apapun gitu ya. Kayak sebagai contoh nih, kalau kita lihat kan psikologi gitu ya, psikologi itu sifatnya kan ilmu sosial ya, tetapi seorang arsitek ya, arsitek bangunan ya, arsitek bangunan sipil ya, insinyur sipil, insinyur arsitektur ya, bangunan yang sifatnya apa namanya itu ilmu pasti ya, itu tetap memerlukan ya, tetap memerlukan ilmu psikologi. Di mana coba Bapak Ibu? Coba bisa ada yang tahu di mana ilmu psikologi itu bermanfaat atau harus dimiliki oleh seorang arsitek atau ahli atau insinyur bangunan ya, insinyur sipil dan arsitek. Ada yang tahu? Saat mengetahui ini mungkin Bu Dokter Ya, siapa ini? mengetahui keinginan Syabirin. Pak Syabirin, ya Pak Syabirin, ya. Maksudnya Mungkin saat mengetahui keinginan? ya, Maksudnya? konsumennya terkait dengan apa yang diinginkan dari kebutuhan dia saat ya artinya memahami psikologi dia saat dia konsultasi terkait dengan keinginan dia mungkin saat membangun atau desain rumahnya dan sebagainya seperti itu mungkin. Iya, terima kasih Pak Sabirin, betul sekali ya. Jadi seorang arsitek itu ketika akan merancang bangunan, dia harus tahu persis bagaimana sifat-sifat si pemilik rumah atau orang yang akan menggunakan bangunan itu, gitu ya. Jadi kalau ini orang yang minta tolong dong Pak tolong buatkan saya rancangan rumah gitu ya. Dia akan harus tanya ya, seorang arsitek harus tanya, rumah ini akan digunakan oleh siapa? Nah, itu yang pertama ya. Kenapa? Dia harus memenuhi kebutuhan yang menempatinya tentunya ya. Kebiasaannya apa? Orangnya seperti apa ya sifatnya? Orangnya terbuka kah, ya ekstrovert ataukah introvert gitu ya. Nah, kemudian orangnya mohon maaf beragama apa misalnya ya. Kalau muslim berarti saya sebagai perancang ya, sebagai arsitek saya harus merancang di mana nantinya ya saya juga harus men-spare tempat lokasi untuk sholat ya, musola ya, harus ada musolanya. Kalau yang non muslim misalnya kalau Katolik ya biasanya ada altar semacam itu ya di rumah gitu, altar kecil. Nah, seperti itu ya. Juga sifat-sifatnya tadi itu. Apakah dia kebiasaannya ya, ini kebiasaan itu bagian juga dari karakternya. Apakah dia senang membaca sehingga harus ada nih tempat baca ya, ruang baca.
Apakah itu perpustakaan khusus ataukah sekedar tempat kecil di kamar, misalnya di sudut kamar seperti itu. Atau di sudut ruang tengah, ruang tamu gitu ya, ruang keluarga seperti itu. Nah, jadi baik itu kebiasaan, sifat-sifat, usia ya. Kemudian juga tinggi badan gitu ya. Nah, ini jangan sampai seperti saya nih. Jadi arsiteknya bikin yang dia lihat anak saya gitu ya. Dia lupa bahwa sebelum rumah ini ditempatin anak saya, ditempati saya dulu yang kecil. Ya, anak saya tinggi besar gitu ya. Sehingga semuanya serba tinggi gitu ya. Saya juga sama ketika beliaunya menunjukkan rancangan, saya mikirnya juga gitu. Karena ini saya pikir yang akan nantinya gitu ya, akan lebih lama menempati kan anak saya gitu ya. Terus saya tinggi besar, jadi rumahnya harus yang besar, yang tinggi gitu ya. Nah, saya lupa bahwa saya sebelum itu saya yang nempatin dulu kan gitu ya. Saya kecil sehingga akhirnya sekarang semua tempat memerlukan tempat jinjitan gitu ya, tempat tangga lah gitu, paling tidak gitu ya. Ambil ambil piring di kitchen set aja saya mesti pakai bangku gitu ya, pakai bangku kalau orang Jawa bilang jengkok gitu ya. Nah, tempat jinjit gitu. Nah, seperti itu. Jadi sifat-sifat yang punya rumah gitu ya, perilakunya, kebiasaannya gitu ya, nilai-nilai yang diterapkan gitu ya, itu juga harus dipelajari, harus disertakan dalam membuat satu rancangan walaupun dia itu seorang arsitek ya, seorang insinyur sipil misalnya, insinyur sipil harus tahu, oh dia nih kebiasaannya begini, berarti dia harus bentuknya seperti ini nih ya. Insinyur sipil kan lebih ke bentuk lebih ke kekokohan gitu ya, bangunan dan seterusnya ya. Kalau arsitek itu lebih pada artnya ya, seninya gitu ya. Nah, apakah kemudian ruang tamunya sebesar mana ya, ruang lebih besar mana misalnya ruang tamu dan ruang tengah, ruang keluarga misalnya gitu ya, sehingga itu terkait dengan kepribadian si calon pengguna rumah gitu, sehingga walaupun ilmu eksakta tetapi tetap memerlukan ilmu psikologi. Oke, begitu juga misalnya desain kereta api ya, kita lihat sekarang nih kereta api bagus-bagus ya sekarang ya. Bagus-bagus karena apa? Karena dirancang untuk tadi lebih mengabsorpsi ya unsur-unsur psikologis dari pengguna. Ya, ada orang yang senang flexing ya, maka diciptakanlah yang luxury ya, yang dia bisa flexing, yang bisa istilahnya selfie di kompartemennya kereta gitu ya. Tapi kemudian juga ada yang wah seneng lihat pemandangan, maka diciptakanlah yang panoramik ya, gerbong panoramik yang terbuka semuanya seperti itu ya. Itu tetap semuanya juga memiliki melibatkan unsur-unsur psikologi. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini sehingga sikap tadi sangat penting ya. Jadi ketiga unsur kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap itu harus masuk di dalam capaian pembelajaran ya. Indikator pencapaian pembelajarannya mampu mengidentifikasi berbagai konsep dasar psikologi dan peran pentingnya dalam dunia pendidikan, mampu menjelaskan kembali implikasi dan implementasi dari berbagai konsep dasar dalam psikologi dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, mampu menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, mengacu pada berbagai teori psikologi yang dipelajari. Jadi setelah mempelajari psikologi, teori-teori psikologi, pendekatan dan aliran psikologi, ini bisa mengaplikasikannya dalam metode dan teknik pembelajaran. Mampu menerapkan berbagai teori dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Oke, materi perkuliahan, gitu ya. Ya, sebelum saya masuk lagi, apakah pertanyaan Ibu, apa tadi yang tanya?
Sudah terjawab, Bu? Halo, Iya, Ibu dosen. sudah ya? Sudah terjawab? Ya, sedikit sih ada gambaran. Nanti mungkin sambil belajar ya, Bu dosen ya. Iya, nanti Terima kasih, Bu biasanya dosen. aplikasinya ya, biasanya itu kan sudah aplikasi, biasanya seperti apa sih ya? Kita bisa. Oke. Nah, materi perkuliahannya ini ada 14 materi, yaitu introduksi dan orientasi, ini hari ini ya. Konsep dasar psikologi dan implikasinya dalam pendidikan, itu pekan depan, ya saya akan memberikan. Jadi 2 pertemuan, introduksi dan poin 1, poin 2 ini saya yang akan memberikan kuliahnya, ya. Kemudian mulai dari poin 3 sampai ke 14 itu Anda semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di kelas ini 32 atau 33 ya. Tadi ada yang nyusul katanya, nama saya belum masuk gitu ya. Terus ada lagi yang nggak ikut ya. Ada yang nggak ikut dari awal, berarti tetap 32 ya. Kalau ada satu yang belum tercantum sehingga masuk ya, itu tetap 32. Nah, dari 32 orang ini ya, ini dibagi jadi 12 kelompok. Ya. 12 kelompok berarti kan 14 dikurangi 2, 12. 12 berarti satu kelompoknya ada 3-3, kecuali ada 4 kelompok ya yang cuma berdua. Betul? Ya, silahkan dibagi ya, siapa minggu keberapa dan seterusnya. Atau ya silahkan dibagi seperti itu ya. Silakan ini saja apa namanya konsensus bersama ya. Konsensus bersama mau seperti apa? Anda yang harus maju dalam mempresentasikan topik-topik ini, gitu ya. Bu dosen, izin. Ya, silakan. Untuk materi perkuliahannya sepertinya berbeda dengan yang di GCR ya, Bu. Di GCR ada 13. Oh, 13? Iya. Oh ya. Heeh. Saya mesti lihat dulu nih, saya belum lihat yang di GCR nih. Ya, baik. Kalau 13 berarti 15 dong, 15 pertemuan ya. Harusnya 16. Yang nggak ada apa ya? Ada yang lihat apa yang sudah pelajari? Oke, nanti saya tanya sama Mbak Bia, sebenarnya kita berapa kali pertemuan ya? Sudah ada yang dapat ini informasi 15 atau 16 kali pertemuan? Biasanya 16, Bu dosen. Iya, 16. Kalau 16 ini berarti yang betul adalah ini. Ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir saya buat emang. Siap, terima kasih Bu dosen. Iya, sama-sama. Kita sudah ada grup WA nggak ya khusus kelas ini? Tolong dibuat Pak Arif. Siap, Bu. Kayaknya ini kan nggak gabung sama yang baru, Bu. Belum bikin grup baru, Bu. Baru tahu Iya. sekarang juga kita digabung. Oh gitu, iya. Jadi tolong dibuatlah yang ini apa namanya, yang karena kita kan ini pertemuannya sekaligus ya, berarti dibuat aja. Jadi dibuat WA yang sekaligus ini, yang semua satu kelas ini. Oke. Baik, yang kedua, yang berikutnya perkembangan dan pertumbuhan manusia ya, dan seterusnya lah ya. Ini teori pengukuran kecerdasan ya. Nah, di dalam sini nih tadi Ibu yang bertanya, kita akan banyak mempelajari teori-teori yang tentunya akan bisa ya, kalau kita pahami benar-benar ya, kita akan bisa gunakan itu untuk keseharian kita ya, bertugas sebagai pendidik. Gitu ya. Ini ada kecerdasan emosional ya. Nah, ini bagus sekali gitu ya. Kecerdasan emosional ini harus kita pahami karena ini amat sangat banyak efeknya, amat banyak manfaatnya ya, implikasinya dalam dunia bukan hanya pendidikan, bukan hanya kita sebagai guru mengajar di kelas, tetapi juga dalam berinteraksi dengan orang lain ya secara umum ya. Nah, kemudian metode pembelajarannya. Perkuliahan dilaksanakan dan menggunakan pendekatan partisipasi aktif seluruh mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk melaksanakan perkuliahan dengan pendekatan partisipasi tersebut digunakan teknik dan
media pembelajaran sebagai berikut: ceramah ekspositori, tanya jawab, diskusi, dan pemecahan masalah. Tugas kelompok, tugas perorangan, ya, menyusun dan presentasi makalah. Kemudian masing-masing mahasiswa ini biasa ya. Ini ada yang benar-benar baru, semester baru atau semester 1 atau sudah semester 3 nih? Semester 3, Bu. Semester 3 semua kan ya? Oke. Iya. Baik, jadi sudah terbiasa ya dengan metode atau teknik pembelajaran kita ya. Oke, kemudian ini juga pencapaian pembelajarannya, kehadiran minimal 75%, nilai tugas ya, kelompok atau perorangan, kemudian UTS, UAS ya. Kehadiran ini nilainya 10%, tugas kelompok 20%, ujian UTS 30%, ujian akhir semester 40%. Nilai dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini adalah buku-buku yang akan digunakan untuk kuliah ini. Ya. Santrok itu berbahasa Inggris, saya bisa berikan e-booknya. Ya, saya sangat berharap Anda semua bahasa Inggrisnya cukup baik ya, sehingga bisa memahami ya buku ini cukup bagus, cukup komprehensif, menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi pendidikan ya. Nah, kalau misalnya ini bukunya Prof. Djamaris ya, orientasi baru psikologi pendidikan ya. Ini juga di dalamnya sudah ada juga brain based learning sedikit ya. Beliau sudah menyinggung juga adanya brain based learning sehingga bisa melengkapi, karena bukunya Santrok ini buku lama ya, tapi itu teori-teorinya teori klasik ya. Nah, Prof. Djamaris ini melengkapi, di dalamnya ada tentang brain based learning. Kemudian Anderson, Krathwohl ini tentang taksonomi. Kalau Bapak Ibu yang berasal dari dunia, dari latar belakang kependidikan, tentu sudah tidak asing lagi nih ya. Anderson dan Krathwohl itu yang bicara tentang taksonomi Bloom. Ini Anderson dan Krathwohl ini adalah muridnya Bloom. Kemudian ada lagi Armstrong, itu yang membahas tentang multiple intelligences. Ini kalau tidak salah sudah ada terjemahannya. Ya. Bobby de Potter, ini juga quantum learning, ini banyak nih terjemahannya ya. Ada quantum teaching, quantum learning, ya, itu terjemahannya semua dari Bobby de Potter. Ya, nah ini yang apalagi nih sudah ada nih ya, quantum teaching ini terjemahannya. Quantum learning membiasakan belajar nyaman dan menyenangkan. Kan jelas aslinya. Ini banyak bahasa Indonesia. Inilah Armstrong, kemudian Bobby de Potter, itu pendekatan-pendekatan yang orientasinya baru. Kemudian anak berbakat, anak berkebutuhan khusus, ya, dan seterusnya. Oke, ya. Nah, ini adalah skenario pembelajaran kita. Ya, di mana pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu saya yang mengisi. Ya, itu. Berikutnya, pekan depan kita akan belajar hakikat psikologi pendidikan, berbagai aliran psikologi, manusia sebagai subjek pendidikan. Nah, berikutnya pertemuan ketiga sampai ke-14. Ya, berarti ada 12 pertemuan lainnya, ya. 12 kelompok gitu ya. Silahkan dibagi. Dari 32 orang ini yang akan membahas materi kelompok materi ketiga apa siapa ya, kemudian materi keempat, kelima dan seterusnya. Silakan dibagi. Nah, saya berharap pekan depan sudah ada daftar kelompoknya ya, daftar pembagian kelompok, siapa yang akan mempresentasikan materi ketiga, keempat, lima dan seterusnya. Ya, ini bisa nanti saya share ke grup ininya, RPS-nya. Ya, jadi ini yang terbaru ya. Oke. Mungkin yang di GC itu yang masih yang lama kali ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya?
Silakan Bapak Ibu. Nggak ada Bu. Paling saya minta file itunya aja dulu Bu. Apa RPS yang terbarunya Bu. RPS ya. Oke. Jadi saya izin japri Ibu ya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau diklarifikasi atau apa? Izin Bu dosen. Ya, silakan. Ya, baik. Dari penjelasan Bu dosen tadi, saya cukup tertarik gitu ya terkait dengan psikologi yang bisa diterapkan di dalam dunia industri gitu Bu ya. Jujur untuk saat ini memang saya masih di dunia industri gitu Bu ya. Ini Pak siapa? Dan Maaf Pak siapa? Sugeng Bu. Pak Sugeng. Oh ya Pak Sugeng. Monggo. Ya, di dunia industri dan membantu teman-teman di sebuah lembaga atau yayasan yang menaungi sebuah lembaga pendidikan gitu. Dan di industri itu saya juga diminta untuk memberikan, kalau bahasanya itu di sana, motivasi kerja Bu ya, untuk training bagi karyawan baru yang akan masuk dan menjadi karyawan di perusahaan itu. Kita memberikan training motivasi dalam bekerja ya, supaya mereka ya semangat, kemudian bekerjanya baik dan seterusnya. Dan mungkin nanti saya juga minta bimbingan dari Bu dosen terkait hal itu, karena sekarang masih hanya sekedar penyampaian ya global gitu Bu ya, terkait dengan silabus kurikulum dalam penyampaian itu belum kita buat secara detail. Jadi nanti minta izin ke Bu dosen mungkin bisa sharing atau memberikan masukan-masukan terkait ilmunya supaya juga bisa diterapkan di kegiatan tersebut. Mungkin itu Bu dosen, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sugeng. Di industrinya di mana Pak? Perusahaan bidang apa? Di otomotif. Oh, otomotif, Masya Allah. Ya, ya, ya. Oke, ya. Kita akan banyak juga bicara tentang motivasi ya di dalam ini. Ada khusus nanti ada sesi khusus motivasi. Silakan kalau Pak Sugeng mau milih dari sekarang, saya milih itu aja deh topiknya, misalnya gitu ya. Karena motivasi ini luas gitu ya. Mulai dari yang klasik ya, teori yang klasik sampai yang paling modern ya. Oke, yang misalnya sekarang pendekatan neurolinguistic programming itu juga yang dibahas motivasi sebenarnya ya, tapi dasarnya ada NLP ya, neurolinguistic programming. Ada lagi yang lain? Kalau tidak, saya akan berikan tugas ya. Ini kebetulan apa nih tinggal berapa menit lagi ya. Tugas yaitu tadi sudah ya, yang CV silakan dikirim ya. Kemudian saya berikan tugas yaitu mengobservasi atau memberikan tanggapan ya, memberikan tanggapan apa yang bisa Anda analisa, kemudian Anda berikan tanggapan Anda, kenapa terjadi bullying yang sekarang sedang ngetop, bullying di kalau di apa PPDS itu terlalu terlalu apa namanya agak ini ya, yang di dunia pendidikan saja, di BINUS ya. Nah, karena ini umum nih, yang mengalami adalah siswa ya. Kalau di PPDS sebenarnya mengalami siswa juga ya, tapi siswanya siswa sudah tua, siswanya sudah dewasa mereka ya, pendidikan orang dewasa. Ini agak berbeda ininya ya, analisisnya. Oke, jadi tolong Bapak Ibu sekalian ya, coba apa yang Anda ketahui dari misalnya bullying, apakah ya menurut Bapak Ibu apa sih penyebabnya gitu ya? Apa sih yang mendasari perilaku bullying gitu ya? Kok bisa terjadi seperti yang dialami oleh anak di sekolah yang sebenarnya cukup mahal ya, cukup bergengsi, tetapi ternyata
bullyingnya sangat-sangat parah gitu ya. Saya lihat. Silakan Bapak Ibu browsing ya, banyak itu beritanya ya tentang bullying yang terjadi ya sudah di-share ya di mana-mana, BINUS disebut-sebut ya. Juga sudah masuk ke tahap polisian ya. Banyak podcast juga yang memvideokan ya, silakan dilihat kemudian dianalisis apa sebenarnya ya yang terjadi dengan bullying, mengapa bullying bisa terjadi, kemudian bagaimana posisi Bapak Ibu sebagai guru ya, Bapak Ibu kan guru ya di situ ya, apa yang harus dilakukan ketika terjadi bullying seperti itu ya. Mungkin juga bisa dari sisi orang tua. Kalau Bapak Ibu sebagai orang tua bagaimana nih kalau menghadapi bullying seperti itu ya. Itu ya, silakan dikirimkan bersama dengan tadi CV ya sebelum pekan depan. Silakan dikirim ke email yang tadi. Baik, kalau sudah tidak ada, silakan Bapak Ibu Ketua kelas menutup kelas ini. Mungkin Pak, siapa yang biasa memimpin doa? Pak Sugeng? Pak Sugeng, mangga dipimpin doa penutup. Jangan lupa dokumentasi. Ketua kelas biasanya, Bu. Iya. Dokumentasinya Pak Arif. Siap, Jangan Ibu. lupa. Oke. Baiklah, kita dokumentasi dulu. Setelah dokumentasi, kita izin ya, dokumentasi dibuka kameranya. Oke, 30. 1, 2. Oke, sip. Sudah ya dokumentasinya. Oke, kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Saya Arif ya. Terima kasih Bu Dosen. Sama-sama. Oke. Dan terima kasih ke dosen. Sama-sama Bu Eni. Ya, sehat. Oke, Bu Ekanya udah keluar ya? Kayaknya saya mau bertanya sebetulnya ke Bu Bia. Ini kita akan digabung semua mata kuliah atau sebagian